Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membuatkan video pembahasan mengenai animasi independen buatan Indonesia dengan genre horor yang berjudul Lembar Diari Kirana. Nah, pada video pembahasan kali ini, gue akan kembali membahas animasi independen lainnya yang memiliki genre yang serupa. Dan animasi yang akan gue bahas kali ini adalah klik horor. Klik Horor merupakan sebuah channel YouTube yang menyediakan berbagai konten animasi dengan genre horor. Channel ini pertama kali dibuat pada tahun 2020 dan pada saat ini channel Klik Horor telah dipegang oleh dua sosok yang bernama Billy Biku dan juga Joyce Pitaloka, yang mana mereka berdua ini bertindak sebagai pengawas dari animator dan juga voice actor. Nah, berbeda dengan animasi Kirana yang berfokus pada satu cerita panjang dari satu orang karakter, channel Klik Horor menyediakan berbagai macam animasi dengan cerita dan karakter yang berbeda-beda di setiap videonya. Nah, dikarenakan ceritanya yang sangat beragam dan videonya terbilang sudah sangat banyak, maka dari itu gue hanya akan membahas beberapa video saja yang telah mereka buat. Kita mulai dulu dengan video yang paling lama mereka yang berjudul Tumbal Bakso Pesugihan, yang mana video ini sendiri merupakan video pertama mereka yang telah mencapai 1 juta penonton. Singkatnya, pada video animasi berdurasi 18 menit ini, kita bakal diperlihatkan dengan seorang gadis yang bekerja di sebuah kios bakso yang terbilang sangat ramai oleh pembeli. Tidak lama ia bekerja di tempat tersebut, sang gadis bersama dengan rekan kerjanya akhirnya menemukan fakta bahwa tempat bakso tersebut ternyata menggunakan semacam pesugihan agar tokonya laris manis. Nah, meskipun animasi ini telah berdurasi hampir 18 menit, namun cerita mengenai bakso pesugihan ini ternyata memiliki 4 bagian cerita. Untuk part yang kedua dan juga yang ketiga, mereka memiliki durasi masing-masing 7 dan 9 menit, sedangkan untuk part yang terakhir, mereka memiliki durasi lebih dari 18 menit. Nah, untuk part pertamanya sendiri, gue rasa ini adalah part yang paling lemah. Karena menurut gue, cerita dari bagian ini terasa agak dragging dengan banyaknya dialog yang gue rasa nggak begitu penting-penting banget. Memang bagian part pertama ini bertujuan untuk membangun dunia dari animasi ini, namun menurut gue pribadi, mereka melakukan hal ini dengan kurang begitu baik yang membuat gue merasa agak bosan ketika pertama kali menonton. Nah, tapi untungnya itu semua terbayarkan dengan part kedua sampai part keempat, di mana mereka berhasil menceritakan kisah ini dengan cukup baik dan sangat menghibur. Harus gue katakan kalau cerita dari animasi ini bener-bener seru banget. Gue gak tahu apakah kalian merasakan hal yang serupa, tapi gue merasa kalau nuansa cerita dari animasi ini sudah seperti sinetron horor yang biasa muncul pada era tahun 2010-an ke bawah. Ya, kayak mirip sinetron azab gitulah, cuman dulu itu bukan azab namanya, dan juga dulu sinetron horor tuh bener-bener horor banget gitu, dan cukup bisa membuat kita merasa takut. Nggak kayak sinetron horor zaman sekarang yang lebih sering kali membuat kita merasa terheran-heran, bahkan sering kali ketawa. Bangke. Nah, meskipun gue menyamakan animasi ini dengan sinetron, namun bukan berarti ini merupakan hal yang buruk. Karena buat gue, hal ini menunjukkan kalau animasi ini memiliki kualitasnya tersendiri. Penulis cerita dan juga dialog antar karakter ini sudah seperti dibuat oleh seseorang yang pernah bekerja di dunia televisi. Dialognya cukup baku, namun gak kaku banget, serta terasa terstruktur dan gak terlalu berantakan. Kualitas suara yang dihasilkan pun juga terbilang sangat oke dan mampu menempatkan posisinya pada bagian yang pas. Performa dari para voice aktornya pun juga termasuk sangat bagus, terutama dari sang arwah nenek dan juga sang antagonis utama. Palingan ya, beberapa isu yang gue rasakan pada animasi ini adalah dari kualitas animasinya yang terlihat nggak begitu bagus, serta transisi antara part kedua dan juga part ketiga yang terasa agak canggung. Untuk kualitas animasinya, gue sebenarnya bisa mewajarkan hal ini sih, karena ya ini merupakan salah satu project awal mereka, jadi wajar aja kalau kualitas animasinya tuh memang masih bisa dikatakan lumayan amatir. Tapi ya untungnya, mereka berhasil melakukan hal yang sama seperti animasi Metal Family, di mana kedua animasi ini sama-sama memiliki kualitas animasi yang agak kurang, namun memiliki cerita yang terbilang sangat bagus dan juga menarik. Nah, untuk transisi yang gue maksud ini, sebenarnya bersangkutan dengan spoiler dari animasi ini, jadi sedikit spoiler. Pada akhir bagian part kedua, kita ditunjukkan kalau sang gadis yang menjadi tokoh utama pada animasi ini ternyata berhasil dibunuh oleh sang antagonis utama. Lalu di part yang ketiga, kita pun akhirnya berpindah sudut pandang kepada karakter baru yang diceritakan memiliki kemampuan IndiHome. Sebenarnya gue nggak begitu keberatan sih dengan transisi ini. Malah gue pribadi sangat suka dengan arahan ini. Cuman satu hal yang gue rasa agak janggal adalah di part 1 dan juga kedua, mereka menghadirkan sebuah narasi yang dibawakan oleh gadis karakter utama.
Kehadiran narasi ini seharusnya bertujuan untuk memastikan kalau kita bakal mengikuti kisah dari gadis ini hingga akhir cerita. Tetapi di tengah perjalanan, karakternya ini malah diakhiri dan berganti dengan karakter yang baru. Kalau andaikan narasi ini dibawakan oleh karakter yang bakal muncul di part yang ketiga, gue rasa ini bakal jauh lebih baik sih. Atau mungkin ya opsi terbaiknya adalah nggak usah pakai narasi lah. Cuman ya cukup ceritakan aja lewat tindakan atau dialog antar karakter saja dalam menjelaskan dunia dari animasi ini. Oh ya, satu hal yang gue lupa mention mengenai animasi ini adalah mereka menghadirkan berbagai adegan yang terbilang cukup eksplisit. Ada banyak sekali adegan wanita dengan tubuh yang sangat seksi, yang mana pada awalnya gue mengira kalau ini hanyalah bait semata, tapi ternyata mereka memiliki alasan yang tersendiri dan juga memiliki hubungan dengan ceritanya. Ya harus gue akui kalau keberadaan adegan eksplisit ini sedikit mengingatkan gue dengan film-film horor di era tahun 2000-an ke bawah yang seringkali memiliki banyak sekali adegan dewasa. Tapi ya walaupun begitu, gue pribadi sangat mengapresiasi sih sang kreator dari animasi ini karena mereka berani dalam menghadirkan sebuah adegan yang sefrontal ini. Gue sangat suka sih ketika ada animasi lokal yang berani tampil dewasa. Ya, langkah yang sangat bagus untuk Click Horror. Nah, cukup mengenai animasi terdahulu mereka, sekarang kita lanjut ke animasi-animasi yang terbilang masih cukup fresh atau baru saja mereka buat. Untuk bagian ini, gue akan membahas dua cerita animasi yang berjudul Kerasukan dan juga Korban Perjanjian Iblis. Untuk yang Kerasukan sendiri, ini merupakan salah satu animasi mereka yang tidak memiliki part sama sekali. Yap, satu video untuk satu keseluruhan cerita. Singkatnya, pada animasi ini kita diceritakan mengenai seorang mahasiswa yang merasa terganggu dengan suara bunyi pentungan tiang listrik yang selalu berbunyi di setiap malam. Lalu ketika sang gadis akhirnya melihat sumber dari suara tersebut, ia pun akhirnya tertimpa sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Nah, dari animasi ini kita bisa melihat adanya perkembangan kualitas yang cukup signifikan. Desain karakternya menjadi lebih bagus dan pergerakannya lebih terstruktur. Berbeda dengan video Bakso Pesugihan di mana pada video tersebut, kualitas animasi yang dimilikinya tuh terbilang kurang begitu konsisten. Ketika mereka menunjukkan suatu karakter dari sisi yang berbeda, kita bisa melihat struktur wajah dari karakter tersebut menjadi agak berantakan. Nah, tapi untungnya, masalah ini telah teratasi pada animasi-animasi terbaru mereka. Selain itu, desain karakternya pun juga terlihat lebih halus daripada animasi terdahulu. Untuk ceritanya sendiri, gue pribadi awalnya cukup suka sih dengan cerita ini. Karena rasanya ini terkesan kayak lebih cocok aja gitu dengan nama dari channel mereka, Click Horror. Ya, ketika gue pertama kali mendengar kata tersebut, gue berekspektasi kalau mereka akan menyediakan berbagai cerita horor dengan durasi dan juga cerita yang singkat. Tapi ternyata, mereka juga menghadirkan berbagai animasi dengan cerita yang cukup panjang. Ya meskipun di luar ekspektasi gue, tapi setidaknya kualitas cerita yang dihadirkan ini terbilang lumayan bagus dan sangat seru untuk diikuti. Untuk cerita dari video Kerasukan sendiri, gue pribadi sangat suka sih dengan twist endingnya yang gue gak sangka-sangka. Karena pada awal hingga pertengahan cerita, gue merasa bingung aja gitu, mana kerasukannya? Gue kira di sepanjang cerita ini kita bakal melihat sang karakter utama yang seringkali mengalami kerasukan. Ternyata dia malah kerasukannya di akhir cerita. Sebuah twist yang sangat tidak terduga dan gue sangat menyukainya. Nah, untuk animasi Korban Perjanjian Iblis, animasinya ini hampir sama seperti Bakso Pesugihan, di mana ceritanya sendiri memiliki beberapa bagian. Namun sayangnya pada saat video ini dibuat, mereka hanya baru mencapai part kedua saja. Pada animasi ini kita akan diceritakan mengenai seorang wanita yang melakukan perjanjian dengan semacam iblis agar ia bisa mendapatkan kekayaan dengan sangat mudah. Sang wanita ini pun melakukan sebuah perjanjian dengan sebuah syarat yang menurut sang wanita itu merupakan hal yang sangat mudah. Tapi setelah bisnisnya lancar jaya, tiba-tiba ia mengalami masalah finansial serta anaknya sendiri kini mulai diteror oleh sosok yang telah bekerja sama dengan ibunya. Sama seperti video Kerasukan, animasi ini memiliki kualitas yang hampir tidak jauh berbeda. Kualitas animasinya masih sama persis, begitupun juga dengan performa voice aktornya. Palingan ya, mungkin itu saja sih yang bisa gue komentari mengenai animasi ini, mengingat ceritanya sendiri masih belum selesai, dan gue masih menantikan cerita kelanjutannya. Karena gue sendiri cukup penasaran sih dengan manuver apa yang bakal mereka ambil untuk cerita ke depannya nanti. Nah, secara keseluruhan, Click Horror merupakan sebuah channel animasi yang cukup menjanjikan. Kualitas animasi yang mereka hadirkan memang bukanlah yang paling bagus, namun setidaknya mereka masih memiliki aspek-aspek lain yang membuat karya yang mereka buat bisa memiliki keunikannya tersendiri. Tentu salah satu kekuatan terbesar dari animasi ini adalah di bagian ceritanya. Dari beberapa animasi yang telah gue tonton, gue bisa melihat kalau mereka selalu bisa menyediakan berbagai cerita yang sangat entertaining dan bisa membuat gue penasaran. Udah gitu, mereka juga suka mengambil langkah yang sangat berani dan juga beda, yang mana ini semakin membuat cerita dari animasi ini menjadi lebih menarik lagi. Walaupun bukan yang paling bagus, namun setidaknya mereka juga berusaha untuk melakukan improvement dalam kualitas animasinya. Kualitas dialog dan juga voice aktornya pun juga terbilang cukup bagus.
Para voice actor dari animasi ini mampu memberikan sebuah performa yang terkesan cukup nyata, terutama ketika mereka harus mengeluarkan ekspresi ketakutan. Oh iya, satu hal lagi yang mungkin belum sempat gue mention adalah mengenai aspek horornya. Untuk sebuah animasi dengan genre horor, gue harus katakan kalau unsur horor dari animasi ini memang sangat pekat, namun hal ini kurang begitu memberikan rasa takut kepada diri gue pribadi. Gue gak tahu apa yang salah dari animasi ini, karena kalau ngomongin soal build up, momen suspense, dan juga sound effect, buat gue mereka telah menghadirkan sebuah kualitas yang sangat baik. Namun ketika momen horor itu muncul, terutama dalam bentuk jump scare, gue hampir tidak merasakan apapun. Mungkin bisa jadi ini dikarenakan desain hantunya yang kurang begitu serem, atau memang guenya sendiri yang udah terlalu sering banget gitu nonton film horor. Menurut kalian gimana? Apakah kalian merasakan hal yang serupa dengan gua atau tidak? Ya meskipun tidak terlalu seram, tapi setidaknya cerita yang mereka hadirkan terbilang sangat seru dan sedikit mengingatkan gua dengan sinetron-sinetron horor lawas. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!